Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Musyaifah Nurjumpa, mahasiswa 1 keperawatan. Di sini saya akan membawakan materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ada beberapa pengertian ideologi. Yang pertama, A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut Soeharjono atau Soekarno menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagaimana kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Menurut Gunawan Setiarja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Menurut Magni Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Dan di sini ada ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup dan memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mengubah dan mempengaruhi masyarakat. Yang berikut, atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan masyarakat. Yang berikut, isi yang bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Dan ideologi terbuka memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Bahwa nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar, sehingga tidak langsung operasional. Dan fungsi utama ideologi dalam masyarakat, menurut Ramlan Barti 1999, ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang mempersatu masyarakat, karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa. Yang berikut, sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang 1945, terutama bagi negara baru dan negara muda. Dan sifat ideologi. Ada beberapa 3 dimensi sifat ideologi, yaitu yang pertama, dimensi realitas. Nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu sendiri. Sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayat bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara, dan memperkuat relevansi
dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Dan faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Ada 4, dan yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran dan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dan nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila intisari yang digandung ideologi Pancasila bersifat tetap, tidak boleh berubah. Yang kedua, keterbukaan menyangkut penyebaran pelaksanaan Yang kedua, keterbukaan menyangkut penyebaran pelaksanaan ke dalam nilai instrumen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Yang ketiga, keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengamalan dan pengembangannya dalam kehidupan praksis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ciri khas ideologi terbuka. Yang pertama, nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Yang kedua, konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat. Yang ketiga, milik semua masyarakat. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme atau materialisme dan kapitalisme, Leninisme atau teori politik dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberalisme. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, menciptakan norma-norma baru harus melalui konsensus. Dan fungsi ideologi Pancasila sebagai atas 4, yaitu membentuk identitas diri kelompok atau bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Yang keempat, membentuk solidaritas atau kebersamaan. Ya, dari materi itu ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.